Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lama sekali saya tidak bikin konten nih teman-teman. Ya kadang gimana ya, konten pembahasan tentang dunia perayaman ini sangat sempit sekali untuk materi yang dibahasnya. Ketika salah sedikit saja udah harus dihapus channel kontennya, harus dihapus channelnya seperti itu. Jadi untuk mencari topik pembahasan cukup sulit sekali. Yang kedua sudah istilahnya kalau untuk materi ternak, untuk pembahasan ternak ya cuma seperti itu aja. Cuma tetap kita lanjutkan nanti untuk pembahasan soal konten, kita berbagi ilmu, kita cari topik-topik yang sekiranya bisa kita bagikan dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat Sohobi dimanapun Anda berada. Oke, masih di suasana Syawalan walaupun agak terlambat. Kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat Sohobi yang beragama Muslim dimanapun Anda berada. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini di hari Syawal, bulan Syawal ini untuk pemasaran di kandang Prabu Farm itu memang sedikit ngedrop kawan-kawan, baik dibanding bulan-bulan sebelumnya atau bulan Syawal yang tahun lalu seperti itu. Ya, bukan karena permintaan yang menurun, tapi karena stok ayam di kandang kita yang kurang, teman-teman. Jadi dimasuk di bulan puasa itu biasanya pemasaran meningkatnya luar biasa kawan-kawan. Walaupun puasa banyak yang libur untuk adu ayam, cuma di bulan puasa itu rata-rata orang justru malah cari materi, cari ayam seperti itu. Biasanya peningkatannya luar biasa. Nah, untuk tahun ini bulan puasa produktivitas ternak di kandang Prabu Farm itu dapat dibilang ngedrop banget. Jadi produksinya sangat sedikit sekali yang anak-anak. Nah, biasanya di bulan puasa ini yang beli 3 bulanan, 5 bulanan banyak banget. Ini stoknya tidak ada, itu satu. Terus yang jago juga sangat terbatas sekali. Jadi stoknya saya mau abaran aja ayamnya udah tinggal itu aja, tinggal sedikit sekali. Bahkan mungkin totalnya itu sudah tidak ada 30 ekor. Itu aja ayam-ayam baru masuk di kandang pembesaran. Dari kandang pembesaran masuk ke kandang rawatan. Jadi kondisinya juga masih menata, belum konsisten. Untuk ototnya juga belum maksimal, untuk tekniknya juga masih pembelajaran seperti itu. Jadi masih banyak yang belum layak untuk kita pasarkan. Cuma kalau untuk istilahnya siklus perputaran itu ya kita maklumi ya, namanya usaha, namanya bisnis itu pasti fluktuatif, ada kalanya naik, ada kalanya turun lah. Mungkin untuk bulan Syawal dan Ramadan tahun ini ya cukup signifikan untuk turunnya. Ini kalau kita mau bicara nominal, mohon maaf tapi bukan untuk sombong atau riak ya, cuma untuk perbandingan aja. Biasanya di tahun-tahun kemarin, tahun-tahun lalu bulan Ramadan dan Syawal itu rata-rata perputaran di kandang Prabu Farm itu di atas 200 jutaan ya, 200 sampai 500 jutaan itu sekitaran segitu. Untuk tahun ini bahkan untuk mencapai 200 saja tidak sampai. Jadi ya cukup prihatin lah untuk tahun ini. Cuma alhamdulillah ya masih bisa untuk ngasih THR ABK kandang. Walaupun ya sedikit-sedikit tetap adalah untuk di hari raya. Jadi untuk berbagi kebahagiaan di hari raya seperti itu. Walaupun kita juga sebagai owner juga ikut prihatin karena ya penghasilannya menurun jauh banget ya. Untuk sementara untuk operasional untuk pakan juga
menurun sih sebenarnya. Karena apa? Karena jumlah ayamnya ya, tadi kendalanya di jumlah ayam, bukan karena pemasaran. Kalau untuk permintaan banyak sekali, tapi tidak tercover karena memang ya belum ada ayamnya, mau bagaimana lagi, seperti itu. Jadi kalau untuk pemasaran ya memang dari dulu kita sampaikan di kandang Prabu Farm itu tidak pernah kejar target ya, mau laku berapapun wis lillahi ta'ala gitu aja, santai. Jadi nggak pernah harus laku sekian, nggak. Cuma iklannya pun juga cuma lewat Telegram, jadi cuma kita posting di situ, cocok silahkan dibeli, nggak cocok juga nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu ngoyo untuk kejar pemasaran, karena sekali lagi ini bisnis hobi. Jadi tujuan utama kita untuk menikmati hobi itu sendiri. Perkara nanti laris, dapat penghasilan dari situ, itu bonus namanya ya. Gitu, seperti itu teman-teman. Itu, dan untuk kedepannya mungkin saya mungkin akan lebih aktif di TikTok teman-teman. Jadi mohon maaf kepada teman-teman kalau untuk pertanyaan-pertanyaan jangan lewat WA. Saya kadang mohon maaf ini, jadi WA itu kita peruntukkan untuk yang mau beli, mau transaksi. Jadi ketika Anda WA udah nggak nyebut nama, ini dari siapa, tahu-tahu tanya ini itu, terus terang saya males jawabnya. Karena apa? WA yang masuk itu satu hari ratusan orang, banyak sekali yang WA. Jadi saya selektif, oh ini sekiranya belum perlu, mending saya skip gitu ya. Kalau yang tanya untuk tanya harga transaksi, lebih kita prioritaskan. Cuma di sini kita mau ambil kebijakan, sebenarnya kasihan juga. Karena apa? Karena basicnya di sini kita mau berbagi ilmu. Tapi kenapa tidak saya jawab? Yaitu karena kita lebih mengutamakan untuk pemasaran kalau lewat WA. Nah, nanti kedepannya rencana saya mau bikin akun Facebook khusus video reel, terus ada di TikTok, dan juga saya rencananya mau bikin channel baru di YouTube. Itu yang sekiranya untuk video-video short, jadi pendek-pendek saja, tapi kita langsung ke pokok permasalahan apa yang dipertanyakan. Jadi sahabat hobi yang pengen bertanya, insya Allah apa yang bisa saya bantu, saya jawab, akan saya jawab, tapi lewat 3 media itu ya, dari TikTok, video short di YouTube yang baru, atau video di reel di Facebook nanti yang baru rencana saya buat. Ini belum untuk saat ini belum jalan. Nanti kalau udah kita buat, kita rilis, kita bagikan infonya di YouTube yang ini. Itu istilahnya langkah yang bisa kita usahakan agar bisa membantu sahabat-sahabat hobi dimanapun Anda berada, begitu. Jadi kita berikan pelayanan, kita berikan informasi kepada sahabat-sahabat hobi yang istilahnya masih belajar dan mau membangun silaturahmi dengan Prabu Farm. Kalau untuk yang senang membuli, yang mencaci maki, mohon maaf, kita tidak melayani. Untuk saat ini saya lebih merefresh pikiran saya. Saya lebih fokus pada orang-orang yang sekiranya bisa memberikan komunikasi yang positif. Jadi saya tidak menjadi beban pikiran, tidak menjadi beban dalam perasaan yang sekiranya tidak bermutu, tidak akan saya bahas, tidak akan saya layani, dan tidak akan saya tanggapi. Biarlah dia tenggelam dalam ketidakmutuannya, tenggelam dalam kebenciannya, dan orang semacam itu tidak akan berkembang. Saya layani teman-teman, sahabat-sahabat hobi yang sekiranya pengen maju, pengen menambah keilmuan, pengen menjadikan komunikasi ini sebagai ajang silaturahmi, insya Allah yang begitu lebih bermanfaat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita usahakan untuk bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.